Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih tetap diberi kesehatan hingga sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan kembali kewajiban kita selaku orang yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan pahala kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, pada surat Al-Isra di ayat ke-13 sampai dengan ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan tiap-tiap manusia termasuk kita semua, firman Allah, kami telah menetapkan amal perbuatannya pada diri masing-masing sebagaimana tetapnya sebuah kalung yang tergantung pada lehernya. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh pribadi masing-masing itu tidak akan terlepas daripada diri kita. Apakah amal yang kita lakukan itu amal baik atau amal jelek, amal soleh atau amal salah, sengaja atau tidak, itu semua tidak akan terlepas daripada diri kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan amal yang kita lakukan dalam keseharian itu seolah-olah seperti sebuah kalung yang tergantung pada lehernya masing-masing. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Dan Allah Subhanahu wa taala atau kami, firman Allah, akan mengeluarkan baginya pada hari kiamat nanti kitaban, sebuah kitab, yalqahu mansyura, yang ia akan mendapatinya dalam keadaan terbuka. Hadirin hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat Al-Quran menjelaskan
Yang pertama, catatan atau kitab catatan amal kita yang akan diberikan Allah pada hari kiamat nanti. Ada orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti dengan hisaban yang sangat ringan. Wa yanqalibu, dan ia akan kembali menghadap keluarganya, wa yanqalibu ila ahli masrura, kembali menghadap keluarganya dalam keadaan penuh gembira. Mengapa? Karena ternyata di dalam kitabnya banyak sekali amal solehnya, hanya sedikit barangkali amal salahnya. Itu. Yang kedua, ada juga orang yang menerima catatan amal perbuatannya itu dengan tangan kiri. Fayad'u subura, maka pada saat ia kembali menghadap keluarganya dalam keadaan penuh dengan penyesalan. Brai terbuka, ternyata kalau dirapot mah belum kabeh, hanya beberapa titik saja atau hanya beberapa nilai saja yang hitamnya itu. Bahkan ada juga orang yang diberi catatan amalnya itu dilempar dari belakang. Silakan, baca amalmu. Maka di sini Allah berfirman, "Iqra kitabaka," bacalah catatan amalmu, "kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba," cukup dirimu untuk menghisab terhadap amal yang kamu lakukan. Tidak ada orang yang tahu. Innal insana li nafsi basirah, sesungguhnya manusia sangat hafal, sangat tahu terhadap dirinya sendiri. Itu yang diberikan Allah, amal perbuatan berbentuk kitab yang akan diterima oleh diri masing-masing nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ihtada," barang siapa yang melaksanakan ibadah sesuai dengan hidayah Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya hidayah itu keuntungan untuk dirinya sendiri. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhalla, tetapi barang siapa yang dalam keadaan sesat, dalam artian melaksanakan ibadah tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, tidak sesuai juga dengan contoh Rasul di dalam Al-Hadis, maka inna ma yadullu 'alaiha, maka firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesesatan itu kerugian untuk dirinya sendiri. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul ke kelompok atau golongan itu. Kita barangkali mengetahui bahwa baik itu di Kalimantan, di Banten pedalaman juga masih banyak orang-orang yang hidupnya di hutan, ya, manusia itu, sehingga mereka tidak tersentuh dengan ajaran Islam. Tidak ada orang yang menyampaikan ke sana bagaimana nasib mereka yang seperti itu. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan menyiksa sehingga datang kepada mereka itu seorang rasul. Kalau kepada kita sudah banyak rasul yang datang, yaitu lewat para ulama, lewat para kiai. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Artinya sudah sampai kepada kita. Jadi andai kata kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka firman Allah, "Innal insana lafi khusrin,"
sesungguhnya manusia pada umumnya akan mengalami kerugian. Innal ladzina amanu, kecuali yang tidak akan rugi itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang berbuat amal soleh. Itu mereka yang tidak akan rugi di akhirat. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap eksis di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan selama ini menjadi penyelamat bagi kita di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam surat Al-Infitar pada ayat ke-10 sampai dengan ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna alaikum lahafidin, padahal sesungguhnya bagi kamu, firman Allah, ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Pada diri kita itu disertai oleh dua malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dia yang selalu mencatat amal baik kita. Malaikat atid yang selalu mencatat amal buruk kita. Ketika kita keluar dari rumah, itu di pintu rumah itu ada dua bendera. Satu bendera yang dipegang oleh malaikat, dan yang kedua bendera yang dipegang oleh setan. Pada saat kita keluar dari rumah untuk menuju kebaikan, maka kita akan disertai dengan bendera yang dipegang oleh malaikat. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing, itu akan disertainya. Sampai kapan? Hatta yarji'a ila baitihi, sehingga ia pulang kembali ke rumah masing-masing. Jika orang itu keluar dari rumah berkehendak untuk melakukan kejelekan, karena tidak semua orang manusia keluar dari rumah itu melakukan kebaikan, ada juga yang ingin melakukan kejahatan, maka saat itu dia disertai dengan bendera yang dipegang oleh setan. Kemana dia pergi, dimanapun dia beraktivitas, itu setan menyertainya. Sampai kapan? Hatta yarji'a ila baitihi, dia pun sampai kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu para hadirin dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini firman Allah, wa inna alaikum lahafidin, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yakni kiramal katibin, pencatat yang tidak pernah lengah, pencatat yang tidak pernah lengah. Jangankan 1 menit, 1 detik pun, selalu kita diawasi oleh malaikat. Yaf'aluna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikerjakan dalam keseharian, aktivitas kita itu selalu ada dalam catatannya. Innal abrara, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang abror, artinya orang yang banyak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, lafi na'im, mereka benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitu firman Allah. Kemudian sebaliknya, wa innal fujjaro, dan sesungguhnya
firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang durhaka lafi jahim, mereka akan benar-benar akan berada di dalam neraka jahim. Jadi tergantung amal yang dilakukan oleh diri masing-masing itu tergantung kepada niat, ya. Kalau niat baik, oleh Allah akan dicatat dalam kebaikan. Kalau niat jahat, niat jelek, tentu akan dicatat dalam kitab yang penuh dengan kejelekan. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, ya, anak-anak, kalau ada yang nunggu, ya mereka kalian diam, ya. Kalau setiap Jumat seperti ini, walah bagus, ya, bagus. Ini generasi yang akan datang ini kalian, ya. Mudah-mudahan setiap kali khatib berkhutbah kalian diam, insya Allah akan mendapat pahala, ya. Insya Allah akan dapat pahala. Itulah sekali lagi, mudah-mudahan sasirin sabenyereun anu kahatur keneme aya guna sareng manfaatna ka urang sadaya. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.